Halo, siapa kamu? Halo, Mas Andi. Aku Ropi. Apa kabar? Baik. Aku karya dari PT Sari Teknologi. Terima kasih loh sudah mengundang Ropi di sini. Sama-sama Ropi. Omong-omong Ropi bisa apa sih? Ini robot pintar Ropi ya. Bisa apa Ropi? Aku robot yang bisa menari, bisa berjalan, bisa bicara. Bisa menari, bisa bicara, bisa jalan, menyanyi. Nah sekarang Ropi benar bisa nyanyi nggak? Coba nyanyi satu lagu aja. Dari barat sampai ke timur, dari timur sampai kota laut, Indonesia tanah airku, Ropi robotku, Ropi robotku. Oke, Ropi terima kasih sudah hadir di sini. Nah, Vera, Arto, ini tamu kita, jadi silakan ngobrol. Tapi sebenarnya Ropi, di balik Ropi ada pembuatnya. Ada orang yang menciptakannya. Kita panggil Denny. Iya, Bung Denny Hendrawan. Terima kasih. Iya, coba kita lihat. Jadi ini adalah robot ciptaan Anda. Kami di Sari Teknologi, saya adalah co-foundernya. Jadi Oh, bersama Sari. dengan Pak Yohanes, Iya. kami membuat robot Ropi ini. Ropi. Jadi Iya. ini sebenarnya waktu diciptakan untuk apa ini Ropi ini? Kami menciptakan ini lebih untuk ke interacting, Iya. lebih connecting, Iya. untuk supaya namanya di pusat keramaian itu bisa melakukan kegiatan branding, Pak. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu snapshot berikut ini. Pesatnya perkembangan teknologi juga berpengaruh pada metode dalam beriklan. Yang mulanya konvensional berubah menjadi lebih mobile. Tujuannya jelas untuk membangun ketertarikan terhadap konsumen. Alasan itulah yang kemudian mendorong Denny Hendrawan untuk mengembangkan Ropi. Dengan menggunakan sumber tenaga aki, Denny merancang robot yang bisa digunakan untuk memasarkan produk secara efektif dengan mengandalkan 6 sensor pada Ropi, yaitu sensor gerak, suara, berat, wajah, dan juga persendian. Sensor-sensor yang terdapat pada Ropi inilah yang kemudian memungkinkan robot pintar ini menyampaikan voice note ataupun running text pada klien. Tak hanya itu, Ropi juga mampu membawa beban seberat 20 kg selama 8 jam terus-menerus. Kemampuan dalam membawa beban ini juga didukung oleh kemampuannya mendeteksi objek yang ada di depannya. Jadi, Ropi tidak akan menabrak atau menjatuhkan benda yang ia bawa. Tidak hanya itu, Ropi juga mampu berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Maka tidak mengherankan jika robot ini mampu menjadi pusat perhatian di tengah keramaian. Hal yang membuat tujuan dalam beriklan, yaitu mengenalkan produk ke tengah masyarakat, semakin mudah tercapai. Wow, jadi Ropi itu punya banyak keahlian ya. Betul, Pak. Ini display ini tolong dipertahankan ini ya. Jangan diganti-ganti kira-kira selama 4 tahun lah ya. Iya. Nah, tadi bisa menari, menyanyi, bisa ngobrol, terus kemudian itu tadi ada bubble apa ya? Oh, Bubble itu untuk lebih interacting. Jadi dengan audiens, anak-anak Oh, gitu, anak-anak. mereka bisa bermain-main dengan Ropi. Oke. Betul. Ropi bisa keluarin bubble Ropi? Ush. Hore. Anak-anak lain banyak sekali. Terima kasih Ropi. Oh, jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ropi. Intinya tadi adalah ini robot yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan Branding. branding, Betul. promosi. Promosi. Iya. Nah, biasanya promosinya apa aja? Ini kebetulan yang kita sudah endorse untuk robot ini adalah Iya. memang dia manufacture, pabrik yang memang sudah punya branding. Oke. Jadi dia di bisnisnya ada makanan, minuman, snack, itu sudah endorse kami di sini. Walaupun ini mungkin usianya baru saat ini menginjak usia ke 3 bulan, baru 2 bulan setengah Pak usianya. Boleh dibeli nggak ini? Ini kita cuma sewakan, Oh, sewakan. weekly, 1 minggu. 1 minggu berapa Iya, saya kalau mau sewakan. sewa berapa? Ini sekitar puluhan juta. Oke. Tapi nggak- dengan operatornya, kemudian dengan virtual dari layarnya, kemudian kita bikin games, kemudian kita bikin theatricalnya. Jadi bisa menjadi base radio juga dia.
Ini siapa yang bikin? Ini bukan beli dari luar negeri kan? Enggak, ini murni adalah karya Indonesia. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya. Veronica terkagum-kagum. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Ini kalau Oke. hitam, nanti biasanya di stempel Stickering stiker kali ya? Ya, kami akan stickering sesuai dengan yang endorsement, betul. Ya, bukan hitam legam begini ya. Ya, bisa ada logo, ada endorsement gitu. Iya, saya pikir sih kalau dari sisi idenya menarik karena orang brand selalu berusaha mencari cara untuk berkomunikasi dengan target market dengan cara yang berbeda. Betul. Tapi tentu saja ini ada umurnya pasti karena sama aja dulu kita ada food truck misalnya ngetren nanti 6 bulan 8 bulan hilang. Terus ada juga mobil yang sebenarnya keliling-keliling lalu ada iklannya Oh iya, betul. ya yang kiri Iya. kanan Kayak truk gitu ya? Kayak truk juga dengan digital kemudian memang hilang karena operasional dan nilai jualnya harus seimbang. Jadi Betul. mungkin tantangannya sebenarnya kalau dari orang brand mereka selalu mencari alternatif communication channel. Ini adalah alternatif communication channel. Tapi yang menjadi tantangan apakah nilai dari penyewaan tadi, Value-nya weekly itu value ya. tadi Betul. itu bisa sama dengan Karena apa kan namanya? buat brand biasanya bottom line-nya Bottom sales. line, karena Apakah betul. dengan promosi ABC yang Ya. paling banyak, yang mana gitu kan Dan ya orang untuk brand meningkatkan sekarang sales. ngitung banget tuh, ngitung. Duit lagi susah Iya, toh. dia susah ngitung nih untungnya apa. Jadi itu tantangannya sih dari sisi bisnis ya. Tapi Ya. kalau dari sisi kreativitas ya sekali lagi sih saya pikir ini sesuatu yang fresh, baru gitu ya dan tentunya anak-anak mungkin yang suka akan lihat ini. Jadi kita bisa arahkan ke marketnya anak-anak. Ini berapa lama sih bikin robot seperti ini? Ini kita buat ini 1 bulan, tapi sebelumnya ada Ropi 1 itu 3 bulan. Apa Jadi bedanya makin. Ropi 1 sama Ropi 2? Dalam konteks ini ya bentuknya. Kalau yang di sana dia belum berbentuk belum ada berupa badan dan kepala yang Iya. Ropi 1. Nanti kita kembangkan ke Ropi 2.5. 2.5 itu yang bergerak nggak hanya cuman kepala, tetapi Iya. dia sudah mulai dari pinggang ke atas dan tangan. Jadi kan mulai dari bisa pinggang beda, ke atas. tangan juga Iya. bisa bergerak. Kemudian- Jadi satu unit ya? Iya, Ropi 3.0 itu karena kita mulai dengan yang namanya dengan kulit skinnya seperti kulit kita. Oke. Jadi kami terus lebih ke melakukan AI inovasi. deh ya, Iya, artificial betul, intelligence. artificial intelligence. Akhirnya betul-betul seperti manusia. Manusia begitu ya? itu mungkin akhir tahun kita akan karena dalam konteks rencana ada pengembangannya. Jadi ini udah dipatenkan. Kami sudah patenkan sejak sebelum ini terbentuk. Jadi tidak akan dijual, tetap akan disewakan saja. Akan disewakan karena pasti ada upgrade secara kontinu. Kita lakukan seperti itu. Baik. Jadi harapan ke depan apa dengan robot ini atau apa keuntungan orang kalau untuk nyewa atau memanfaatkan robot Ropi ini, robot Ini pintar? kami sudah praktekkan di pusat keramaian di beberapa mall di Jakarta dan di Tangerang Selatan. Iya. Sampai pukul 10 pun masih interaktif dengan pengunjung. Jadi pada saat kita mau masuk ke office untuk naruh Ropi masih dikejar-kejar sama anak-anak. Dikejar-kejar. Iya, Sama jadi anak-anak anak-anak ya. masih bermain dengan Ropi. Jadi ini sesuatu yang fenomenal gitu. Kebetulan sudah ada kerjasama dengan mall-mall besar di Jakarta. Jadi setiap kami produksi ini 1 unit, kami sudah menempatkan. Sekarang ada berapa unit ini? Ini kami lagi melangkah keempat. Keempat. Oh, jadi Sedang sekarang udah udah produksi 3 yang ya? keempat, ya. Oh iya, Tapi Ropi memang nggak butuh. unit ini selalu perlu operatornya. Apa nanti yang 6.0 udah nggak pakai operator? Karena di Indonesia ini backbone untuk 4G LTE-nya atau 4G-nya itu kan masih banyak Turun. blank spot. Sebenarnya di kantor pusat kita sih sebenarnya udah bisa kita operasikan ini karena kita sudah menggunakan Maksudnya teknologi nggak pakai IoT. operator ya? Nggak pakai operator. Operatornya kita udah bisa langsung lihat dari IP kamera di sana siapa yang di depan kita, kiri kita siapa, kanan kita siapa. Sebenarnya teknologi kami sudah tanamkan. Secara alat dia sudah kompeten. Cuman untuk tandem backbone-nya di sini kita kan Perlu masih banyak lemah. blank spot. Gitu, Banyak seperti itu. gangguan. Baik, itu tadi cerita mengenai Ropi dan anak-anak muda Indonesia yang kreatif menciptakan robot yang bisa berinteraksi. Akhirnya tentu ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, hal-hal yang kreatif, dan yang paling penting adalah do more, do good, Big Bang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.